Malam itu, rumah besar keluarga kami penuh dengan tawa dan canda. Suasana akrab antara keluarga terasa begitu hangat. Namun, di tengah semua itu, ada yang tak terlihat oleh mereka yang hadir, sebuah kisah tersembunyi yang akan mengubah segalanya. Aku dan sepupuku Roni terjebak dalam situasi yang tak terduga. Ketika perasaan terlarang mulai berkembang, sebuah pertanyaan besar muncul. Apa yang harus kami lakukan dengan perasaan ini? Apakah kami akan membiarkannya begitu saja? Atau berani mengambil langkah lebih jauh, meskipun itu bisa menghancurkan segalanya? Selamat datang di channel Cerita Ranjang Dewasa, tempat kalian menemukan kisah-kisah penuh gairah dan emosi yang sulit dilupakan. Sebelum kita mulai cerita kali ini, pastikan kalian sudah subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Bersiaplah untuk menyelami cerita yang akan mengguncang hati kalian, dan jangan lupa untuk terus menonton sampai akhir. Malam itu terasa berbeda. Aku berdiri di sudut ruang tamu yang ramai, memandangi sekeliling. Semua orang tampak sibuk dengan obrolan mereka masing-masing. Tawa khas keluarga terdengar di mana-mana. Namun, mataku tak bisa lepas dari Roni, sepupuku. Dia sedang berdiri di tengah ruangan, mengenakan kemeja hitam yang memancarkan pesona yang membuat hati ini berdebar lebih cepat dari biasanya. Senyumnya yang menawan membuatku terpesona. Dan tiba-tiba aku merasa ada sesuatu yang tak biasa di antara kami. Kami telah lama dekat, tetapi malam itu, aku merasa ada ketegangan tak terucapkan yang menggantung di udara. Ketika pandangan kami saling bertemu, seolah-olah dunia berhenti sejenak. Aku merasa terperangkap, seolah ada rahasia yang ingin kami ungkapkan, tapi kami tak berani mengatakannya. Roni, yang biasanya tak segan menggodaku dengan candaan, tiba-tiba mendekat. "Kenapa dari tadi kamu ngelihatin aku terus?" Tanyanya, suara lembut namun penuh rasa ingin tahu. Aku merasa tubuhku meremang, mencoba mencari alasan yang tepat. Enggak, aku cuma... Enggak tahu, jawabku. Suara terdengar gugup. Dia tertawa kecil, lalu menggelengkan kepala. "Kamu aneh," katanya, tersenyum dengan tatapan yang sulit aku baca. Ada sesuatu yang berbeda dalam cara dia menatapku malam itu. Seperti ada gelombang perasaan yang tak terungkapkan di antara kami. Namun, dia hanya tersenyum kecil dan berbalik pergi, meninggalkan aku dengan perasaan aneh yang terus mengguncang. Sambil mencoba menenangkan diri, aku pergi ke balkon rumah, mencari udara segar. Saat aku membuka pintu, aku terkejut melihat Roni sudah ada di sana. Tanpa berbicara, dia hanya memandang langit yang penuh bintang, tampak begitu tenang dan damai. "Kamu juga butuh udara segar ya?" tanyanya tanpa menoleh. Aku hanya mengangguk, meskipun dia tak melihatnya. Kami berdua diam beberapa saat, hanya mendengarkan suara angin malam yang berhembus lembut. Kemudian, dia mulai bicara lagi. Suaranya begitu lembut dan memikat. "Kamu tahu, aku sering mikirin malam-malam kayak gini," katanya. "Tenang, tapi bisa bikin hati kita jadi penuh dengan pikiran." Aku menatapnya tanpa berkata apa-apa. Rasanya kata-katanya menancap dalam-dalam, seperti mengingatkan aku pada sesuatu yang jauh lebih besar daripada hanya sekadar udara segar. Tiba-tiba, dia menoleh ke arahku, dan matanya bertemu dengan mataku. "Kamu juga mikirin aku, kan?" tanyanya. Suaranya lebih rendah. Aku merasa jantungku berdegup kencang, dan aku tak bisa lagi menahan perasaan yang mulai berkembang. "Roni, kita sepupu," aku mulai berkata, tapi dia langsung menyela. "Aku tahu itu," katanya dengan tatapan yang sulit dipahami. Tapi terkadang, perasaan nggak peduli soal hubungan darah, kan? Aku cuma merasa, ada sesuatu di antara kita yang nggak bisa aku abaikan. Kata-kata itu menghantam hatiku. Aku merasa kebingungannya sama dengan apa yang aku rasakan. Rasanya seperti ada dorongan kuat untuk mendekat, tetapi aku tahu ini bukan hal yang mudah. Kami terdiam sejenak, saling memandang, mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya kami rasakan. "Kita nggak bisa begini," kataku akhirnya. Suara serak. "Roni, ini salah, kan?" Dia menghela napas, kemudian melangkah lebih dekat. "Aku nggak tahu lagi apa yang benar atau salah," jawabnya pelan. "Aku cuma tahu, aku nggak bisa berhenti mikirin kamu. Entah kenapa, hati ini nggak bisa dibohongi." Roni menatapku dalam-dalam, seolah menunggu jawabanku. Aku ingin menjauh, tapi di sisi lain, aku merasa ada magnet yang tak terlihat menarikku ke arahnya. Aku bisa merasakan nafasnya yang hangat, dan detak jantungku semakin cepat. Kami berdiri begitu dekat, seolah seluruh dunia menghilang di sekitar kami. Tangan kami nyaris bersentuhan, tetapi kami tetap ragu. Aku ingin berkata sesuatu, tapi kata-kata itu seolah terjebak di tenggorokanku.
Kami berdua terdiam dalam kebingungan. Hati kami bertarung antara keinginan dan kenyataan, antara apa yang seharusnya kami lakukan dan apa yang sebenarnya kami rasakan. Roni memalingkan wajahnya, tampak seperti sedang berusaha menenangkan dirinya. Namun, aku bisa melihat bahwa matanya masih penuh dengan gairah yang tak tertahankan. "Aku takut," katanya. Suara itu hampir tidak terdengar. "Takut kalau semuanya hancur, takut kalau ini membuat kita jauh." Aku mendekat dan menyentuh bahunya, membuatnya terkejut. "Kita akan hadapi semuanya bersama," kataku. Meskipun aku sendiri tidak yakin dengan apa yang akan terjadi. Kami sudah begitu dekat, namun kami juga tahu bahwa langkah selanjutnya bisa mengubah segalanya. "Aku nggak tahu kalau ini bisa terjadi," katanya dengan suara bergetar. Aku merasa seolah seluruh tubuhku mendekapnya dalam keheningan. Namun hatiku tetap tak bisa menolak perasaan yang semakin kuat di antara kami. Aku mendekatkan wajahku, sangat dekat. Roni menutup matanya seolah siap menerima apa yang akan terjadi. Namun kami berdua saling menunggu keputusan yang tak kunjung terucapkan. Jantungku berdegup kencang, tubuhku bergetar. Dan seketika itu juga aku merasakan sesuatu yang lebih besar dari sekadar rasa tertarik. "Roni, aku nggak bisa berhenti mikirinmu," kataku, suaraku serak. Dia membuka matanya, dan tatapannya mengandung ribuan kata yang belum terucap. "Aku juga," jawabnya, begitu lirih. "Aku tahu ini bukan saat yang tepat. Aku tahu ini salah, tapi perasaan ini menguasai diriku." Perlahan, aku meraih tangannya, dan kami saling memandang, menanti untuk mengambil langkah yang lebih jauh. Tiba-tiba, dengan cepat, dia menarikku ke dalam pelukannya. Dan dunia di sekitar kami seolah lenyap begitu saja. Kami saling berbisik, nafas kami saling bertemu, dan seketika itu juga, segalanya terasa begitu nyata dan mengikat. Kami tak peduli lagi dengan apapun yang terjadi di luar sini. Hanya ada aku dan dia. Beberapa detik kemudian, kami terpisah, saling memandang dengan mata penuh keraguan dan hasrat. "Apa yang baru saja kita lakukan?" Roni bertanya. Suaranya bergetar. Aku tidak bisa menjawab, aku hanya memandangnya dengan rasa takut yang bercampur dengan keinginan yang tak tertahankan. Kami tak bisa lagi berpura-pura. Apa yang terjadi malam itu sudah melampaui batas-batas yang kami buat. "Ini aneh," kataku akhirnya, "tapi rasanya benar." Dia mengangguk pelan, seolah sepenuhnya memahami. "Aku nggak ingin kehilanganmu," katanya dengan suara yang penuh emosi. Aku bisa merasakan betapa besar perasaannya. Kami saling berpelukan lagi, kali ini lebih lama, lebih dalam. Tidak ada kata-kata yang bisa menjelaskan apa yang kami rasakan, hanya perasaan yang tak terungkapkan, yang seolah mengikat kami lebih kuat daripada sebelumnya. Malam itu, kami kembali ke ruang tamu, tetapi suasana terasa berbeda. Semua orang tampak sibuk dengan aktivitas mereka, tetapi aku dan Roni seolah berada di dunia yang berbeda. Ada ketegangan yang tak terlihat di antara kami, namun juga ada sesuatu yang lebih intim yang membuat kami lebih dekat daripada sebelumnya. Aku merasa seolah-olah kami berbicara dengan bahasa yang hanya kami berdua yang mengerti. Setiap tatapan, setiap gerakan tubuhnya, membuatku semakin tergoda. "Kamu baik-baik aja?" tanyanya dengan khawatir. Aku hanya mengangguk, tetapi di dalam hatiku, aku tahu kami tidak bisa lagi kembali seperti semula. Segalanya telah berubah, dan entah bagaimana, kami harus menemui jalan yang sama, walaupun itu bisa membawa kami pada resiko yang tak terduga. Di malam yang sama, setelah acara selesai, kami berdua memutuskan untuk pergi ke taman belakang rumah. Suasana malam yang tenang membuat kami merasa lebih bebas, lebih nyaman untuk berbicara tanpa ada yang mengganggu. "Kamu ingat waktu kita kecil?" tanyaku, berusaha mengalihkan perhatian dari apa yang baru saja terjadi. "Iya," jawab Roni sambil tersenyum. "Kamu selalu jahil dan bikin aku marah." Kami tertawa bersama, tetapi tawa itu tidak bisa menghapus ketegangan yang masih ada. Kami berdua tahu bahwa kami tidak bisa lagi berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. "Roni," kataku perlahan, "apa yang akan terjadi sekarang?" Dia menatapku dengan tatapan yang penuh kebingungannya sendiri. "Aku nggak tahu," jawabnya jujur. "Aku nggak tahu harus gimana, tapi aku nggak ingin perasaan ini hilang begitu saja." Aku menatapnya dalam-dalam. Aku juga nggak ingin itu. Kami berdua terdiam, seolah mencari jawaban atas semua pertanyaan yang ada di kepala kami. Malam itu terasa lebih gelap dari biasanya. Setelah acara keluarga selesai, kami berdua kembali duduk di balkon belakang rumah. Roni mengusap wajahnya dengan tangan, mencoba menenangkan pikirannya yang mulai penuh. "Aku nggak tahu kenapa aku merasa seperti ini," katanya dengan suara yang hampir tidak terdengar. "Maksudku, kita sudah seperti keluarga sejak kecil,
Tapi malam ini, semuanya berbeda. Aku mengangguk, mencoba memahami perasaannya. Aku juga merasakannya, jawabku pelan. Kadang-kadang, kita nggak bisa mengendalikan perasaan, kan? Roni menoleh dan memandangku. Matanya penuh dengan keraguan, namun juga ada kilatan rasa ingin tahu yang mendalam. Tapi, apakah ini benar? Tanyanya dengan cemas. Apa yang kita rasakan ini? Apakah itu hanya perasaan sesaat? Aku merasa terjebak antara keinginan untuk menjawab dan ketakutan akan akibatnya. Kami terdiam beberapa saat, hanya ditemani suara angin malam yang mengalun lembut. Aku merasa waktu berjalan sangat lambat, dan detik-detik itu terasa begitu berat. Aku menatap langit yang penuh bintang, berusaha mencari jawaban dalam ketenangan alam. Roni, kataku, akhirnya memecah keheningan. Kadang perasaan datang tanpa kita bisa kontrol, tapi kita yang memutuskan apa yang kita lakukan selanjutnya. Roni menatapku dalam-dalam, seolah sedang mencari jawaban dalam mataku. Apa kamu merasa kita bisa melewati ini? Tanyanya, nadanya penuh ketegangan. Aku menarik napas panjang, merasa beban itu semakin berat. Kita harus bijak, jawabku perlahan. Apa yang terjadi malam ini bisa jadi titik balik bagi kita. Tapi kita harus hati-hati. Roni mengangguk, tapi aku bisa melihat di wajahnya, dia juga bingung dan tak tahu harus bagaimana. Beberapa hari berlalu, dan suasana di rumah kami kembali tenang. Namun, perasaan yang kami alami tidak bisa hilang begitu saja. Setiap kali bertemu, kami saling menatap dengan tatapan penuh arti. Ada ketegangan yang terpendam, tetapi juga ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Suatu sore, kami berdua duduk di ruang keluarga. Hanya berdua, jauh dari keramaian. Roni memulai pembicaraan, suaranya sedikit bergetar. "Kamu yakin kita bisa terus seperti ini?" Tanyanya, menatapku dengan serius. Aku tersenyum kecil, berusaha menenangkan suasana. "Kita akan mencari cara agar semuanya tetap baik-baik saja," jawabku. "Ini bukan tentang hubungan kita sebagai sepupu. Ini tentang bagaimana kita memahami satu sama lain." Malam berikutnya, kami memutuskan untuk berjalan-jalan di taman dekat rumah, menghindari keramaian agar bisa berbicara lebih leluasa. "Aku merasa agak aneh," kata Roni, menyentuh rambutnya yang tergerai oleh angin. "Kadang-kadang, aku ingin semua ini selesai, tapi di sisi lain, aku takut kalau kita saling menjauh." Aku memandangnya dengan serius, mencoba memahami apa yang dia rasakan. "Kita nggak harus buru-buru memutuskan semuanya," jawabku dengan lembut. "Kita bisa terus menjalani ini, tapi dengan cara yang lebih bijak. Jika ada yang perlu diubah, kita lakukan dengan hati-hati." Roni berhenti sejenak, menatapku dengan mata yang tampak lebih tenang. "Aku tahu, aku cuman nggak ingin kehilanganmu." Kata-katanya itu menggema dalam hatiku, dan aku tahu dia benar. Kami saling melangkah bersama, menjaga jarak, tapi hatiku tahu kami sedang menuju titik yang lebih baik. Beberapa minggu setelah kejadian itu, kami akhirnya mulai merasa lebih nyaman satu sama lain. Perasaan yang kami alami masih ada, namun kami berusaha mengendalikan segalanya dengan lebih bijak. Kami memilih untuk menjaga hubungan kami dalam batas yang wajar, saling mendukung tanpa menyeberangi batas yang tidak seharusnya ada. Kadang, kita hanya perlu waktu untuk memahami perasaan kita, kan? Roni berkata suatu sore, saat kami duduk di beranda rumah. Aku tersenyum, merasa lega. "Benar," jawabku. "Dan waktu itu memberi kita kesempatan untuk melihat apa yang paling penting." Roni menatapku dengan tatapan yang penuh rasa syukur. "Aku senang kita bisa melewati ini bersama," katanya. Kami saling tersenyum, tahu bahwa meskipun jalan yang kami pilih tidak mudah, kami sudah berhasil menghadapinya. Seiring berjalannya waktu, kami mulai menemukan kenyamanan dalam hubungan kami. Tidak lagi ada ketegangan yang mengganjal, hanya kedekatan yang tulus dan penuh pengertian. Kami belajar untuk memisahkan perasaan dan kenyataan, dan kami tahu bahwa apapun yang terjadi di masa depan, kami bisa saling mendukung. Kadang yang kita butuhkan adalah untuk menerima perasaan kita tanpa terburu-buru untuk mengubahnya, kata Roni suatu malam, saat kami berdua duduk di dekat api unggun. Aku hanya mengangguk, merasa sangat bersyukur bisa melewati semuanya. "Betul, dan yang terpenting adalah kita belajar untuk menjaga satu sama lain," jawabku, memandanginya dengan penuh rasa cinta yang tulus. Kami berdua tahu bahwa hubungan kami tidak hanya tentang perasaan semata, tetapi tentang saling menghargai dan menghormati batas-batas yang ada. Ketika musim berganti, kami semakin terbuka satu sama lain. Tidak ada lagi perasaan terpendam yang mengganggu. Kami tahu bahwa hidup penuh dengan pilihan dan keputusan, dan kami berusaha membuat pilihan yang bijaksana.
Roni sering mengingatkan aku untuk tidak terlalu terbawa perasaan, dan aku pun begitu. Kami saling mengingatkan, dan itu membuat hubungan kami semakin kuat. Suatu hari, saat kami berjalan bersama di taman, dia berkata, "Aku merasa kita telah melewati banyak hal, dan aku bersyukur kita masih ada untuk satu sama lain." Aku tersenyum, dan jawabanku singkat namun penuh makna. "Aku pun merasa begitu, Roni. Kita bisa menghadapi apapun selama kita bersama." Kami saling tersenyum, tahu bahwa perjalanan kami masih panjang, namun kami sudah siap menghadapi segala rintangan yang ada.